Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Ini adalah video lanjutan di part 4 tentang psikotes aptitude test ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton yang part 1, 2, dan 3, kalian bisa cek link di bawah ya, description box. Atau bisa cek di playlist aku namanya Study With Me. Nah, untuk persoalnya aku kasih waktu 15 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau kalian merasa 15 detik itu kecepatan, teman-teman bisa pause dan kita jawab bersama-sama. Teman-teman boleh kali ini sediakan pulpen dan kertas untuk menjawabnya. Tapi kalau mau diingat aja juga nggak apa-apa ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke part yang keempat dari soal nomor 46 sampai 60. Tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih banyak. Soal nomor 1. Mana dari gambar ini yang tidak sesuai dengan urutan gambar-gambar ini? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Kita lihat yang poin A dulu. A, B, C, D. Ini urutannya dari atas ke samping, ke bawah, ke samping kiri. Kita lihat yang B. E, F, G, H. Ke samping kanan, ke bawah, ke samping kiri. Pas, sama ini ya teman-teman, A sama B. Kita lihat yang C. Ke samping kanan, I dan J. Habis J, K. Ke bawah, habis K, L. Ke samping kiri. Ini dapat ya teman-teman, I, J, K, L. Next kita lanjut ke poin D. M, N, O, P. Ini zigzag ya teman-teman. M, N ini udah pas ke samping kanan, kemudian O-nya ke bawah. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kemudian kita lihat yang E. Q, R, S, T. Ke samping kanan, ke bawah, kemudian ke kiri. Ini benar. Jadi jawaban yang berbeda yang tidak sesuai dengan urutan adalah yang D ya teman-teman. Karena dia langsung M, N, O-nya ke bawah, bukan ke samping yang ini. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 47. Mana dari kelima ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Jika jari adalah tangan, maka daun adalah... Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Ini udah sangat jelas ya. Jari itu ada di bagian tangan. Sedangkan daun itu ada di bagian ranting ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 48. Ibunya John mengirimkan ke toko untuk membeli 9 kotak besar jeruk. John hanya dapat membawa 2 kotak dalam sekali jalan. Berapa kali ia harus bolak-balik ke toko? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Ibunya John mengirimkan ke toko untuk membeli 9 kotak besar jeruk. John dapat membawa 2 kotak dalam sekali jalan. Berapa kali harus bolak-balik ke toko? Jadi dalam satu kali jalan dia hanya bisa membawa 2 kotak. Ini satu kali jalan sama dengan 2 kotak. 2 kali jalan yang kedua maksudnya kan, 2 kotak. Jalan yang ketiga 2 kotak. Jalan yang keempat 2 kotak lagi. Nah ini berapa nih teman-teman? 2 ditambah 2 4, 4 ditambah 2 6, 6 ditambah 2 8. Nah masih 8 kan teman-teman. Ini yang diperlukan adalah 9 kotak. Berarti kita tambahkan lagi nih, 5 kali jalan sama dengan 1 untuk membawa si kotak itu tadi yang sisanya ya teman-teman. Jadi nggak mungkin hanya setengah, berarti ini 5 kali jalan. Jawabannya adalah yang C ya. Kalau teman-teman belum paham, kalian bisa komen di bawah ya, atau punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman ya. Next kita lanjut ke soal nomor 49.
Mana dari gambar ini yang tidak sesuai dengan urutan gambar-gambar ini? Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Ini kita lihat yang poin A ya teman-teman. Ini jumlah panah yang di belakang dengan panah yang di depan itu sama. Kita lihat lagi yang B. Jumlah panah yang di depan sama yang di belakang itu sama. Panahnya ada 2 depan, 2 belakang. Yang C juga jumlah panahnya yang belakang 1, yang depan juga 1. Yang D jumlah panahnya depan 2, yang belakang juga 2. Sedangkan yang E belakangnya ada 2, depannya ada 1. Nah, ini yang E adalah jawaban yang tidak sesuai dengan urutan gambar-gambar yang lain. Next, kita lanjut ke soal nomor 50. Mana dari kelima ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Jika kaki adalah lutut, maka tangan adalah, kita mulai. Stop. Jawabannya adalah B, sikut ya teman-teman. Jadi kaki adalah lutut, pasangannya lutut, maka tangan adalah pasangannya sikut. Gitu ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal 51. Mana dari kelima gambar ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lain? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Yang tidak mirip dengan 4 yang lain, berarti ada 1 yang tidak mirip. Kita lihat yang poin A. Yang poin A ini ada putih, ini ada hitam, ini ada putih. Kita cari yang sama yang seperti ini ya teman-teman. Putih, hitam, putih. Yang sama adalah yang poin E. Putih, hitam, putih. Berarti A sama E ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang B, putih, putih, hitam. Kita cari yang sama dengan B. Putih, putih, hitam. Ternyata yang B pasangannya sama dengan yang D. Jadi jawaban yang kurang tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Ini udah jauh berbeda. Ini putih, hitam, putih, putih. Ini udah 4 lingkaran juga. Sedangkan yang lainnya cuma 3 lingkaran. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 52. Mary ada di peringkat ke-13 dari yang terbaik dan juga peringkat ke-13 dari yang terburuk dalam lomba mengeja kata. Ada berapa peserta dalam lomba mengeja kata tersebut? Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Mary ada di peringkat 13 dari yang terbaik. Artinya Mary berada pada urutan nomor 13 ya teman-teman. Ini si Mary urutan di nomor 13. Dan juga peringkat ke-13 dari yang terburuk dalam lomba mengeja kata. Berarti kita mulai nih dari nomor si Mary tadi. Kita urutkan dari nomor si Mary ke bawah ada 12 orang lagi. Kan gitu ya teman-teman. Jadi ini langsung kita tambahkan aja teman-teman. 13 ditambah 12 sama dengan 25 peserta lomba. Kalau teman-teman tanya nih 12 dari mana? Ini kan setelah Mary masih ada 12 orang lagi yang terburuk dari dia gitu. Tapi dimulai dari si Mary ini. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk cara yang lain bisa. Contohnya seperti Mary ada di peringkat 13 dari yang terbaik. Kita buat nih angka 13. Dan juga peringkat ke-13 dari yang terburuk. Kita tambahkan lagi nih 13. Kemudian kita kurangin 1. Karena si Mary ini ada lagi di bawahnya yang terburuk dari dia gitu ya teman-teman. Jadi 13 ditambah 13 sama dengan 26. 26 dikurang 1 sama dengan 25. Jadi peserta lomba mengeja kata tersebut ada 25 peserta.
Next, kita lanjut ke soal nomor 53. Mana dari kelima ini yang paling melengkapi kalimat tersebut? Jika air adalah es batu, maka susu adalah... Kita mulai. Stop. Ini udah jelas ya teman-teman, jawabannya adalah B, keju. Ini adalah suatu pemrosesan ya teman-teman. Air diproses menjadi es batu, maka susu diproses menjadi keju. Jadi dalam bentuk pemrosesannya. Next, kita lanjut ke soal nomor 54. Mana dari angka ini yang tidak sesuai dengan urutan angka-angka ini? Kita mulai. Stop. A1, B2, C5, D10, E13, F26, G29, H48. Nah, dari sini kita udah tahu ya teman-teman polanya itu seperti apa. 1 ke 2, ini bisa kita tambahkan. Ini bertambah, berarti bertambah antara dikali atau ditambah. Tapi ini kita kali ya teman-teman. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 ke 5. Ini angkanya bertambah ya teman-teman, jadi ini langsung aja kita tambahkan. 2 ditambah berapa nih supaya hasilnya 5? 2 ditambah 3. Next, 5 ke 10. Ini juga ada peningkatan ya teman-teman, berarti antara ditambah atau dikali. Langsung aja nih teman-teman, kita kalikan 2. 5 dikali 2 sama dengan 10. Nih udah dapat nih polanya. Dikali 2 ditambah 3 dikali 2. Nah, kita pastikan nih apakah ini ditambah 3 juga. Nah, ternyata benar nih teman-teman. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, polanya seperti itu. Kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 3. Berarti di sini kita kali 2. Cocok nggak nih? 13 dikali 2 sama dengan 26. Cocok nih teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan lagi, ditambah 3. 26 ditambah 3 sama dengan 29. Pas ya teman-teman. Kemudian next, 29 dikalikan 2. Hasilnya 48. Itu udah salah ya teman-teman. 29 kali 2 bukan 48. Jadi jawaban yang tidak sesuai dengan urutan angka-angka ini adalah yang H ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 55. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lain? Kita mulai. Stop. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lain? Kita lihat yang A, ham, B, hati, C, salmon, D, babi atau B2, E, sapi. Kita bahas ya teman-teman. Nah, ham ini adalah bagian kaki belakang B2. Jadi ini punya hubungan yang A dengan yang D ini. Sedangkan hati ada di sapi. Jadi yang tidak mirip dengan 4 yang lain ini adalah yang C ya teman-teman, salmon. Karena tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 56. Jika semua flaps adalah slopes dan semua slopes adalah lupis, maka semua flaps adalah pasti lupis. Kita mulai. Stop. Kita bahas ya teman-teman. Jika semua flaps adalah slopes, kita singkat aja flaps F sama dengan slopes. Dan semua slopes adalah lupis. Maka semua flaps adalah pasti lupis. Ini kita coret yang si slopes ya teman-teman. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka hasil kesimpulannya adalah flaps udah pasti lupis. Jawabannya adalah benar. Next, kita lanjut ke soal nomor 57.
Mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi gambar tersebut? Kita mulai. Stop. Jika bulat adalah peta-peta, maka bulat-bulat adalah peta-peta. Udah pasti jawabannya yang peta. Kita coret yang A, kita coret yang D juga ya. Kita lihat lagi nih. Ini jika putih-putih adalah hitam putih, maka hitam putih adalah putih-putih. Kita lihat yang putih-putih teman-teman. Yang putih-putih cuman C sama yang E. Berarti yang B kita coret ya. Nah, kita lihat lagi nih teman-teman. Yang ini kan dalamnya lingkaran dengan lingkaran, peta dengan peta. Ini lingkaran dengan lingkaran, berarti jawabannya peta dengan si peta. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Kenapa nggak yang C Kak? Karena yang di dalam C ini adalah lingkaran. Jadi tidak sesuai ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E. Next, kita lanjut ke soal nomor 58. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lain? Kita mulai. Stop. Mana dari kelima ini yang paling tidak mirip dengan 4 yang lain? Jawabannya adalah C ya teman-teman, hektar. Bawah sentimeter, kilometer, meter, dan kaki ini adalah suatu ukuran jarak ya teman-teman. Sedangkan hektar ini bukan suatu ukuran jarak, itu suatu ukuran area ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 59. Mana dari kelima gambar ini yang paling melengkapi kalimat gambar tersebut? Kita mulai. Stop. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Untuk pembahasannya, jika segi 4 adalah, nih segi 4 kalau kita bagi, jadi ada 4 ya teman-teman, ada 4 kotak. Begitu juga dengan segitiga, kalau kita bagi, jadi ada 3 segitiga. Gitu ya teman-teman. 1, 2, 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Next, kita lanjut ke soal nomor terakhir, soal nomor 60. Seekor ikan mempunyai kepala sepanjang 9 mm. Buntutnya sama panjangnya dengan ukuran kepalanya, ditambah 1,5 kali ukuran badannya. Ukuran badannya adalah sama dengan ukuran kepala ditambah ukuran buntutnya. Berapa panjang ikan tersebut? Kita mulai. Stop. Kita jawab ya teman-teman. Ini kita buat dulu persamaannya ya. Seekor ikan mempunyai kepala sepanjang 9 mm. Berarti kita buat dulu nih. Untuk persamaannya, badan ikan itu berapa? Kita buat badan ikan, kita singkat aja ya teman-teman. BI sama dengan, kita sebut badan ikan itu adalah S. Sedangkan kepala ikan, kepala KPL sama dengan 9 mm. Nah, kemudian buntutnya sama panjangnya dengan ukuran kepalanya ditambah 1,5 kali ukuran badannya. Jadi buntut sama dengan, buntut kita buat B aja. B sama dengan 9 mm. Ukuran kepalanya tadi ya teman-teman, 9 mm ditambah dengan 1,5 kali ukuran badannya. Setengah dikali ukuran badan. Ukuran badan berapa? S ya teman-teman, belum tahu ya. Nah, jadi untuk ukuran badannya adalah sama dengan ukuran kepala
ditambah dengan ukuran buntutnya. Ini kita cari lagi ya teman-teman. Untuk ukuran badannya, S sama dengan 9 mm ukuran kepala ditambah 9 meter lagi kepala ikan ditambah buntut. Ini ya teman-teman, kepala ikan ditambah buntut. S sama dengan 9 ditambah 9 ditambah setengah dikali S. Kita masukkan untuk ukuran buntutnya teman-teman. Jadi ini kita buat aja, S kita kurangin dengan setengah S. Iya teman-teman, S kita kurangin dengan setengah S. Kemudian sama dengan 9 ditambah dengan 9. Sorry ya teman-teman kalau tulisannya agak jelek. Ini 9 ditambah dengan 9. Maka S dikurang setengah S sama dengan setengah S. 9 tambah 9 sama dengan 18 ya teman-teman. Nah ini langsung kita pindah ruaskan aja teman-teman. Maka S sama dengan 18 mm dikali dengan 2. Ini ya teman-teman, 2 dapat dari yang ini. Maka S sama dengan 18 dikali 2 sama dengan 36 mm. Nah ini kita udah tahu nih untuk badan ikannya teman-teman. Ukuran badan ikannya adalah 36. Nah langsung aja kita masukkan untuk panjang ikan. Kita singkat aja, PI sama dengan kepala ditambah dengan badan kepala ditambah dengan badan ikan, kemudian ditambah dengan buntut. Nah, jadi kita masukkan aja ya teman-teman. Kepala adalah 9. Kemudian kita tambahkan badan ikan tadi berapa nih teman-teman? S ditambah dengan 9. Kemudian kita tambah lagi dengan buntut. Buntutnya setengah S. Nah, ini kita masukkan aja. 9 ditambah dengan S-nya berapa teman-teman? S-nya adalah 36. Kemudian ditambah lagi dengan 9. S itu tadi buntut ikannya teman-teman. Kemudian kita tambah lagi setengah. Kita masukkan lagi dikali dengan S. S adalah 36. Next kita lanjut di sampingnya. Nah, kemudian kita masukkan aja nih teman-teman. 9 ditambah 36 ditambah 9 itu sama dengan 54. Ditambah dengan setengah dikali 36. Itu berapa teman-teman? 36 ini dimatiin jadi 18 ya. 18 kali 2 sama dengan 36. Berarti 54 ditambah 36 sama dengan 72 mm. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman untuk ukuran panjang ikannya. Itu ya teman-teman. Itu aja untuk soal dan pembahasan tes aptitude test ini di Psikotest. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen di bawah ya dan kasih tahu alasannya juga kenapa bisa jawaban seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang salah, aku mohon maaf. Dan jangan lupa untuk dukung channel aku ya teman-teman dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di part selanjutnya.